Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang pakan, di mana pro dan kontra tentang ampas tahu dan juga kangkung adalah salah satu bahan pakan yang tidak bagus diberikan ke entok ya. Jadi di sini akan saya berikan informasi itu agar teman-teman lebih bisa menilai sendiri untuk informasi-informasi di luar sana ya, mungkin dari informasi di media sosial. Untuk bahan pakan dua bahan ini tidak bagus untuk diberikan ke indukan, jadi sekali lagi digarisbawahi indukan entok. Kalau untuk pembesaran itu nggak masalah ya, apapun bisa diberikan ya, karena itu untuk kejar bobotnya, tidak kejar hasil telur ataupun dari anakan hasil indukan entok teman-teman. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Kita bahas dulu untuk kangkung ya. Ini di menu atau di ransum sore hari ini juga pakai batang kangkung teman-teman. Kita pakai batang kangkung. Kalau kangkungnya biasanya dimasak ya. Nah, ini untuk pemberian ke indukan. Ini untuk buktinya hasil telurnya. Ini ada banyak 10. Ini di kandang nomor 2 ya, yang kosong untuk pejantannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kualitas dari telurnya besar. Ini dierami 1, 2, 3, 4, 5, 10 butir, dan ini fertil semua. Jadi biasanya di kandang Catur Unggas itu udah diseleksi untuk telur-telur yang fertil aja yang akan dieramkan ke indukan. Jadi kalau tidak fertil, infertil dari awal udah saya katakan langsung diambil untuk bisa dikonsumsi teman-teman sebagai lauk pauk ya. Itu tadi yang masih induknya masih belum ngeram dan telurnya besar-besar, fertil semua. Itu ada 10. Ini dari kandang nomor 2 ya. Jadi yang pejantannya kemarin sudah saya show out. Ini ada 2 yang ngeram. Jadi ini nanti di kandang sekat nomor 1, di kandang sekat nomor 2 totalnya ada sekitar 30-an. Semoga bisa lancar. 30 butir telur yang dierami. Jadi nanti kita dapat tetasan sekitar segitu ya. Oke, kita akan langsung ke pembahasan. Dari kangkung itu bisa menghambat indukan bertelur. Apakah itu benar? Tentu saja kalau teman-teman cuma pakai kangkung aja itu juga tidak akan menghasilkan telur untuk indukannya ya. Kangkung itu adalah sebagai bahan pakan tambahan ya, itu pakan hijauan. Teman-teman lihat aja persentase proteinnya berapa. Jadi bahan pakan yang proteinnya itu di bawah 20%, apalagi untuk kangkung hijauan itu yang banyak vitamin, proteinnya sedikit, itu otomatis tidak akan istilahnya ngaruhnya nggak terlalu banyak untuk entok atau unggas teman-teman. Nah, itu apakah bisa menghambat dari segi kandungan dari mananya? Itu teman-teman harus bisa menjelaskan ya. Kalau untuk kangkung itu sebagai pakan tambahan, di mana itu ada campuran dedak sebagai karbohidrat, protein di mana protein itu berupa keong ataupun pur ataupun konsentrat, itu tentu saja indukan entok teman-teman itu tetap akan menghasilkan telur ya. Kalau kecuali seharian kalian beri kangkung aja, itu kandungan proteinnya tidak ada. Jadi kalau di Catur Unggas ini udah dibuktikan, walaupun tidak setiap hari ya, mungkin pemberian kalau setiap hari mungkin sumbernya dari mana, itu teman-teman punya lahan rawa sendiri yang ditanami kangkung untuk pakan entok, itu
kemungkinan, tapi itu bisa disiasati, harus ada pakan proteinnya, itu nanti pasti nelur ya. Jadi dilihat di situ itu adakah kandungan dari kangkung itu bisa membahayakan reproduksi dari indukan entok. Jadi jangan asal langsung berikan informasi, oh nggak bagus untuk indukan, ini nanti macet bertelur, itu salah. Dan buktinya di kandang catur unggas ini juga pakai, bahkan dari batang-batang yang dari pasar tuh per kantongnya ya lumayan ya. Jadi batang kangkung itu biasanya saya pakai, bahkan saya kurang stok, biasanya saya tambah lagi bayam yang tumbuh liar di sekeliling tempat catur unggas. Terus yang kedua kita bahas untuk ampas tahu. Ampas tahu apakah berbahaya untuk indukan? Sekali lagi untuk yang fermentasi, ketika teman-teman cuma memberi fermentasi, itu kandungannya kurang bagus untuk indukan. Terus untuk pemberian 100% tanpa ada campuran itu juga tidak akan bisa nelur. Kenapa nggak bisa nelur? Karena dilihat dulu untuk kandungan dari proteinnya tinggi atau tidak, kandungan dari lemaknya juga tinggi atau tidak, karena lemak itu nanti berpengaruh dari reproduksi si indukan itu tertutup oleh lemak ya. Terus kalau dikatakan bagus itu pemberiannya bagaimana, itu yang istilahnya yang tepat. Nah itu bisa di semi fermentasi. Sekali lagi yang kemarin saya berikan informasi untuk onggok singkong atau ubi singkong itu bisa difermentasi menjadi lebih bagus untuk kandungan proteinnya. Nah kalau ini itu juga lebih bagus kandungan proteinnya. Apakah seperti itu Mbak? Bisa. Jadi nanti ada kalori, ada karbohidrat ditambah dengan konsentrat petelur ataupun pur yang dimana kandungan proteinnya 20% ke atas, itu nanti tetap bisa menghasilkan telur untuk indukannya teman-teman ya. Jadi yang berpengaruh kalau teman-teman kasihkan aja ampas tahu aja macet bertelur ya, kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau itu pakannya itu campuran, teman-teman bisa menakar, oh ini kita harus beri konsentrat, harus beri pur. Yang bisa menghasilkan telur itu adalah yang pakan protein tinggi itu ya, sama dengan kedebok pisang ya, yang kemarin saya katakan kedebok pisang sama deda aja nggak beli pur atau konsentrat, dimana untuk entoknya itu akan menghasilkan telur karena proteinnya kan kurang. Jadi seperti itu, kita harus tahu. Walaupun ini salah satu teori, tapi saya sudah praktekkan juga. Semisal dari kangkung itu nggak ngefek teman-teman, nggak ngefek, menurut saya nggak ngefek. Kalau tambahnya kalian beri jagung sama pur ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk camilan gimana Mbak? Camilan diberikan gitu aja selama 1 hari, itu nggak, pemberiannya cuma itu aja 100%, semisal kangkung aja 100% atau ampas tahu aja 100%, itu masih bagus. Kecuali cuma itu aja udah teman-teman inginnya pakan murah, tidak ada campuran proteinnya, tidak menakar proteinnya seberapa untuk kandungan yang dibutuhkan indukan, otomatis akibatnya akan fatal. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang berlebih itu tidak bagus, kurang pun juga tidak bagus. Plus untuk kuantiti pemberian harus diperhatikan. Kekenyangan dari indukan itu juga berpengaruh menghasilkan telur-telur yang berkualitas, telur-telur yang banyak, istilahnya seperti itu, karena butuh energi untuk indukan-indukan ini. Nah ini indukannya kotor sekali teman-teman, karena musim hujan ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan teman-teman bisa lihat, bukan bermaksud pamer untuk di kandang catur unggas. Indukannya ini ngeram ya, nanti kita dapat pananan lagi. Kemarin saya sold out kan untuk pejantannya
materi baru nanti akan masuk. Yang silangan kemarin walaupun masih lama, itu nanti masih baru 2 bulan, besok itu tanggal 4, tapi setidaknya kita masih punya pejantan di kandang nomor 1, dan di luar itu ada umur 3 atau 4 bulanan. Nanti kita lihat seperti apa dan kita masukkan di kandang sekat. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan mungkin ada pertanyaan lain untuk teman-teman bisa langsung di kolom komentar atau bisa DM di Instagram Catur Unggas, bisa konsultasi untuk marketing juga di IG atau di Instagram Catur Unggas. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.